Iya, tunggu dulu. Oh, sudah mulai. Jadi kita mulai aja rekan-rekan semua. Udah ada berapa ratus orang ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima dari 9 peserta. Oke. Eh, Sebentar. Hmm,
Baik, masih ada yang di jalan ya? Mas Abi Yoga lagi di jalan ini, Mas Yusuf. Biasanya Mas Kevin lagi di jalan juga. Share screen-nya terlihat ya, rekan-rekan semuanya. Share screen. Oh, masih di kereta. Oke, Mas Akmal. Oke, hati-hati di jalan pulangnya Mas Akmal, Mas Kevin. Oke, kita mulai di pertemuan kali ini. Pembahasan di definisi e-commerce. E-commerce atau yang kepanjangannya dari electronic commerce. Perdagangan elektronik adalah proses pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan jasa dari toko online, marketplace, dan situs web lainnya tanpa harus datang ke toko fisik. Di sisi lain, e-commerce telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan mereka dan mencapai pelanggan baru di seluruh dunia, di seluruh tempat. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui e-commerce, termasuk pembelian produk fisik, unduhan digital, pembayaran tagihan, pengiriman uang, dan banyak hal lagi. Sisi lain, e-commerce juga melibatkan berbagai aspek termasuk infrastruktur teknologi, pengelolaan pembayaran online, logistik, pemasaran digital, dan dukungan pelanggan. Berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Gojek, Shopee, dan banyak lainnya lagi di Indonesia tersedia untuk membantu bisnis dan memulai dan mengelola toko online masing-masing. Slide selanjutnya, karakteristik dari e-commerce. Karakteristik dari e-commerce dapat diakses secara online, jadi memungkinkan para konsumen, para pelanggan untuk membeli produk atau jasa secara online melalui situs web atau aplikasi, tidak memerlukan kehadiran fisik. Karakteristik yang lain dari e-commerce, konsumen tidak perlu hadir secara fisik untuk melakukan pembelian atau transaksi. Semua transaksi dapat dilakukan secara online, secara digital, lalu memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi secara real time. Karakteristik yang lainnya, e-commerce memungkinkan pembayaran dan pengiriman dilakukan secara real time, dan konsumen dapat melakukan pembelian dan pembayaran kapan saja dan di mana saja. Karakteristik yang keempat, e-commerce mempunyai kemampuan untuk menyimpan data. E-commerce dapat menyimpan data pembelian konsumen secara elektronik. Hal ini memungkinkan bisnis untuk memperoleh wawasan tentang perilaku, behavior pembelian konsumen, dan meningkatkan pengalaman konsumen secara keseluruhan. Lalu karakteristik yang kelima dari e-commerce di mata kuliah bisnis memungkinkan adanya interaksi antara bisnis dan konsumen. E-commerce memungkinkan interaksi antara bisnis dan konsumen melalui situs web atau apps. Konsumen dapat memberikan feedback atau menanyakan pertanyaan tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Karakteristik yang keenam di dalam e-commerce dapat mencapai konsumen di seluruh dunia. E-commerce dapat mencapai konsumen di berbagai belahan dunia dan memberikan potensi pasar yang lebih besar bagi peluang bisnis. Yang ketujuh, karakteristiknya dapat mempermudah proses pengiriman. E-commerce dapat mempermudah proses pengiriman dengan menggunakan layanan kurir atau jasa pengiriman. Konsumen dapat memilih layanan pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, Mas Alfred, baru dibaca, mohon maaf chatnya ya. Boleh Mas, sambil kerja, sambil paralel kita masuk di Zoom meeting. Untuk absen saya share semuanya 100%, jadi asalkan kalian
kabari di grup WhatsApp atau di chat Zoom aman. Karena saya juga dulu S1-nya kelas karyawan, S2-nya juga pembelajaran jarak jauh, jadi saya tahu struggle-nya kalian, suffering-nya kalian kalau masuk kelas karyawan itu seperti apa. Sama-sama merasakan lah. Asal komunikasikan aja di grup WhatsApp, di Zoom seperti itu. Oke, itu karakteristik yang eh, ketujuh dapat mempermudah proses pengiriman. Yang kedelapan memiliki kemampuan untuk melakukan personalisasi di dalam e-commerce, dapat melakukan personalisasi di dalam proses pembelian atau dalam menampilkan produk atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman konsumen dan membantu meningkatkan penjualan. Mekanisme di e-commerce di dalam mata kuliah e-business, e-commerce telah menjadi bagian integral dari dunia bisnis saat ini dan banyak perusahaan telah mengadopsinya sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Berikut adalah beberapa mekanisme e-commerce yang umum digunakan di dalam dunia bisnis. Pertama, situs web e-commerce. Perusahaan dapat membangun situs web e-commerce untuk menjual produk atau jasa mereka secara online. Situs web ini dapat menampilkan katalog produk, website, deskripsi produk, dan metode pembayaran. Selanjutnya, platform. Perusahaan dapat memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopify, WooCommerce, atau Magento untuk membangun dan mengelola situs web e-commerce yang mereka inginkan. Platform ini menawarkan berbagai fitur seperti manajemen inventaris, pengelolaan pembayaran, dan integrasi logistik. Jadi, template-nya itu sudah ada di platform masing-masing yang telah disediakan. Selanjutnya, mekanisme yang ketiga yaitu marketplace e-commerce. Perusahaan dapat menjual produk mereka di marketplace e-commerce seperti Amazon, eBay, atau Lazada. Market ini menyediakan platform yang terbukti berhasil dalam menjual banyak produk dan dapat membantu perusahaan mencapai konsumen yang lebih luas skupnya. Lalu layanan pengiriman. Perusahaan dapat menggunakan layanan pengiriman atau kurir logistik untuk mengirimkan produk kepada konsumen. Beberapa perusahaan telah bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman untuk mempermudah pengiriman produk mereka. Lalu kalau di apa plat merahnya itu ada PT Pos Indonesia mungkin ya BUMN-nya PT Pos. Terus kalau di swastanya ya kita tahu ada JNE, Tiki dan macam-macam. Kalau di luar itu layanan pengiriman apa DHL, UPS, dan banyak lagi. Lalu pembayaran online, perusahaan dapat memanfaatkan layanan pembayaran online secara digital seperti menggunakan PayPal, Stripe, atau GoPay untuk memproses pembayaran secara online. Layanan pengiriman sudah, pembayaran online, pemasaran digital. Nah, perusahaan dapat menggunakan berbagai teknik pemasaran digital seperti iklan online, signs, CEO, email marketing, atau media sosial untuk mempromosikan produk mereka dan mencapai konsumen yang baru. Lalu analisis data, perusahaan dapat menggunakan analisis data untuk memahami perilaku pembelian konsumen dan meningkatkan pengalaman konsumen secara keseluruhan. Selanjutnya, mekanik e-commerce dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan, mencapai konsumen yang lebih luas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan aspek-aspek keamanan data, privasi konsumen, dan regulasi yang berkaitan dengan pembayaran digital atau perdagangan elektronik. Di dalam dunia bisnis e-commerce, bisnis terdapat 4 jenis relasi yang umumnya terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Keempat jenis relasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasa kita kenal B2B, business to business.
Relasi ini terjadi antara dua perusahaan yang melakukan transaksi secara online. Contohnya adalah perusahaan yang menjual bahan baku kepada produsen untuk diproses menjadi produk jadi. Ada juga relasi yang kedua yaitu B2C, Business to Consumer. Relasi ini terjadi antara perusahaan dengan konsumen akhir. Contohnya adalah toko online yang menjual produk kepada konsumen. Selanjutnya ada C2C, atau Consumer to Consumer. Relasi ini terjadi antara konsumen dengan konsumen yang lainnya. Contohnya adalah platform marketplace seperti eBay atau Shopee yang biasa kita gunakan, yang memungkinkan konsumen untuk menjual produk pada konsumen lainnya. Yang keempat ada C2B atau Consumer to Business. Relasi ini terjadi ketika konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya adalah seorang influencer yang menawarkan jasa endorsement kepada produk-produk di perusahaan. Setiap jenis relasi memiliki karakteristik dan strategi bisnis yang berbeda. Sebagai contoh dalam relasi B2B, transaksi biasanya melibatkan volume yang lebih besar, partai besar, ya. Selanjutnya, perusahaan perlu memahami preferensi dan perilaku konsumen, behaviornya, untuk memaksimalkan marketing, penjualan. Lalu dalam relasi situ sih, perusahaan perlu memperhatikan aspek keamanan dan quality produk yang dijual oleh konsumen. Sedangkan relasi C2B, perusahaan perlu mempertimbangkan nilai yang ditawarkan atau value yang ditawarkan oleh konsumen dan kecocokan dengan strategi bisnis mereka. Hati-hati di jalan Mas Kevin, itu masih naik motor Mas Kevin. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati di jalannya Mas Kevin. Berhenti dulu Berapa atau di kilometer sih? AA, di off cam, terus kamu taruh di tas handphonenya, device-nya, di tempat yang aman, biar kamu juga konsen di jalannya gitu, mengendarai motornya. Selanjutnya, di dalam bisnis teknologi, ada keamanan digital, harus proteksi dari cybercrime, bisa terjadi transaksi pencurian data, penipuan, phishing, malware, DDoS, atau pengembalian data. Lalu keamanan transaksinya, gunakan situs yang aman, hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik, gunakan password yang kuat di setiap device yang kalian miliki, periksa dan lakukan verifikasi situs, hindari tautan phishing dan spam, metode pembayaran yang aman, data pribadi yang terjaga. Nah, ini agak susah di Indonesia, data pribadi yang terjaga. Pastikan logout setelah selesai melakukan transaksi. Selanjutnya teknologi komunikasi SSL atau TLS, secure socket layer atau transport layer security, firewall, VPN, encryption, two-factor authentication, IDS, IPS, dan sistem pembayaran yang sering kita gunakan, sering kita lakukan, seperti menggunakan kartu debit atau kartu kredit, transfer, e-wallet, atau cryptocurrency. Payung hukumnya, di dalam bertransaksi digital di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 garing 40 garing PBI garing 2016 tentang penyelenggaraan sistem pembayaran atau PBI 18 garing 40. Selanjutnya, payung hukum ada di OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 garing POJK titik 01 garis miring 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lalu selanjutnya terjadi di dalam Bank Indonesia lagi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 garing 12 garing PBI garing 2017 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran digital. Ini ada sedikit kita notice. Oke, Mas Alfi, off cam.
Masih dalam pekerjaan, oh siap, dibuat paralel aja mas, nggak apa-apa. Alfi Maulana. Saya juga di institut gitu ya. Terus senang kalau kalian sambil bekerja gitu, sambil kuliah, terus bangga, terus senang. Jadi suatu kebanggaan tersendiri apabila mahasiswanya sudah bekerja seperti itu. Tinggal kalian punya modal nanti S1 ditandatangani oleh Prof. Ono, Purbo itu suatu kebanggaan tersendiri, mempunyai value yang lebih dibandingkan kampus yang lain ya menurut saya. Itu menjadi eh, modal berperang kamu di dunia nyata gitu. Selain apa soft skill, hard skill kalian yang kalian bisa tawarkan di realita dunia pekerjaan, tapi ada sebuah legitimasi gitu, predikat strata satu yang ditandatangani oleh Prof. Ono, oleh rektor ITPS itu. Mudah-mudahan bisa menambah daya juang kalian, menambah nilai jual, value-nya lebih baik. Selanjutnya pembahasan tentang CRM di bisnis. CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah pendekatan strategis dalam mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. CRM bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperoleh loyalitas pelanggan, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas bisnis melalui penggunaan teknologi dan informasi yang tepat. Tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan, meningkatkan tingkat kepuasan dari pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan meningkatkan loyalty dari pelanggan. CRM juga bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi dari pelanggan, sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih efektif. Selain itu, tujuan CRM adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan melalui penggunaan teknologi dan informasi yang tepat. CRM dapat membantu mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan productivity, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik melalui analisis data pelanggan yang akurat dan up to date. Slide selanjutnya di jangkauan CRM. CRM atau Customer Relationship Management merujuk pada strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan. Jangkauan CRM mencakup seluruh siklus lifestyle kehidupan pelanggan mulai dari pemasaran, penjualan, hingga layanan purna jual. Dengan CRM, perusahaan dapat meningkatkan kualiti layanan pelanggan, membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas dari pelanggan. Selain itu, CRM juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperoleh insight berharga tentang preferensi dan perilaku pelanggan. Sebentar ya, saya off cam dulu sebentar. Saya telepon.
Selanjutnya, di penerapan CRM ya, melibatkan beberapa langkah berikut. Pertama, identify tujuannya. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan customer relationship management. Lalu, apakah tujuannya untuk meningkatkan penjualan, mengoptimalkan layanan pelanggan, atau meningkatkan retensi pelanggan? Nah, selanjutnya, analisis. Lakukan analisis pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi dari setiap pelanggan, serta perilaku pembelian dan tingkat kepuasan pelanggan. Seleksi dari software menjadi platform-platform CRM yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan sesuai dengan anggaran tentunya. Lalu integrasi dengan sistem yang sudah ada, pastikan sistem CRM terintegrasi dengan sistem yang sudah ada dalam perusahaan, seperti sistem manajemen inventarisir atau sistem manajemen pesanan. Pastikan karyawan bahwa yang terlibat dalam penggunaan sistem CRM mendapatkan training, pelatihan, dan brainstorming yang cukup tentang cara menggunakannya. Lalu pelaksanaan dan pengawasan setelah CRM terintegrasi dan karyawan sudah terlatih, lakukan implementasi dan pengawasan untuk memastikan CRM bekerja lebih efektif. Lalu yang ketujuh dari penerapan CRM adalah evaluasi dan pengembangan. Lakukan evaluasi secara teratur untuk menilai keberhasilan CRM dan cari tahu apa yang dapat ditingkatkan atau diubah untuk meningkatkan efektivitas dari CRM-nya. Terdapat dua jenis CRM, ada yang on-premise dan cloud-based. Jika CRM on-premise adalah CRM yang diinstal dan dijalankan di server perusahaan sendiri yang dioperasikan oleh tim IT internal. Lalu, karena sistem ini dioperasikan secara internal, maka perusahaan memiliki kontrol penuh atas data dan keamanannya. Cenderung lebih tinggi untuk biaya investasi di awal karena perusahaan harus membeli hardware dan software untuk menjalankan sistem CRM ini. Dan CRM on-premise juga perusahaan harus menangani pemeliharaan dan pengembangan sistem CRM secara mandiri. Lalu jenis yang kedua yaitu CRM cloud-based. Sistem CRM cloud-based dioperasikan oleh mitra atau vendor dan diakses melalui internet. Biaya investasi awal lebih murah karena perusahaan tidak perlu membeli perangkat keras hardware atau softwarenya. Sebaliknya, biaya subscriber atau biaya berlangganan dibayar secara berkala. Lalu, perusahaan tidak perlu menangani maintenance karena hal ini ditangani oleh mitra. Selanjutnya, perusahaan dapat mengakses sistem CRM ini dari mana saja dengan koneksi internet masing-masing yang disediakan. Beberapa perbandingan dari CRM on-premise dan CRM cloud-based. Pertama, dari perbandingan biaya, sistem CRM on-premise cenderung lebih mahal pada tahap awal, sedangkan sistem CRM cloud memiliki biaya yang lebih rendah, tetapi biaya berlangganan harus dipertimbangkan. Lalu dari keamanan, sistem CRM on-premise memberikan kontrol penuh atas data dan keamanannya,
Sedangkan dengan sistem cloud-based, keamanan harus dipertimbangkan dengan baik, menghindari kerentanan keamanan pada infrastruktur mitra yang sudah ditunjuk. Lalu dari sisi pemeliharaan, sistem CRM on-premise membutuhkan pemeliharaan dan lalu dari pemeliharaan, sistem CRM on-premise membutuhkan pemeliharaan dan pengembangan yang mandiri oleh perusahaan, sedangkan CRM cloud-based dioperasikan oleh vendor yang menangani pemeliharaan atau pengembangan sistem. Perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan anggaran saat membeli antara CRM on-premise atau yang cloud-based. Ini mungkin pada sore hari ini bahasan tentang CRM dan e-commerce di bisnis teknologi. Stop dulu. Ups. Ini berarti eh, pada pertemuan sore ini di awal kita pembahasan tentang e-commerce, contoh relasinya, lalu karakteristiknya seperti apa. Nah, B2B, B2C, C2C, dan C2B. Lalu di e-commerce selain eh, relasi, kita juga memperhatikan seperti transaksi digital, eh, keamanan datanya, lebih luas tahu tentang e-commerce. Selanjutnya di CRM, sedikit membahas payung hukum, transaksi digital, cybercrime, keamanan transaksi, dan teknologi komunikasi, definisi tujuan CRM, jangkauan CRM, penerapan CRM, itu, CRM on-premise dan cloud-based. Kita itu akan UTS di tanggal 24 ya, kalau nggak salah itu 24 atau tanggal 1 Desember itu.
Perlu di reminder antara tanggal 24 November, 2 minggu lagi, atau tanggal 1 Desember ya, kita akan eh, bertemu lagi di UTS. Mungkin sekian dari saya, karena saya tidak memberikan kuis, tugas, dan yang lain-lain. Jadi kalian bisa fokus di mata kuliah yang lain. Eh, untuk absen pun saya begitu. Jadi saya tahu struggle-nya, sufferingnya kalau paralel antara kerja dan kuliah. Jadi ya saya harap kamu bisa maksimal di mata kuliah yang lain, dapat nilai yang maksimal juga, dapat nilai yang terbaik seperti itu. Ini aja ya teman-teman ya. Kalau sampai sekarang di saya, eh, kalau ada pertanyaan bisa di grup WhatsApp. Saya open di sana. Terima kasih waktu dan atensinya, Mas Akmal, Mas Alvin, Mas Alfred, Mas Fani, Mas Kevin, Mas Rizky, dan Mas Damar, dan Muhammad Fikri, Mas Muhammad Fikri. Hati-hati yang sedang dalam perjalanan pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Tetap fokus di ITTS, mata kuliah yang lain jangan lupa. Jangan sampai ada yang mendapatkan nilai C atau D. Sangat-sangat disayangkan karena kami juga masih baru dari institusi, jadi kami berharap apa yang masuk 9 bisa wisuda juga 9 orang seperti itu, jangan sampai ada yang berkurang. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih Pak.